Kan di sini tuh kita ada punya PN sama QN. Nah, si PN itu kan 5N tambah 3, QN itu 4N tambah 3. Terus katanya eh, ini tuh dia asumsiin tuh bilangan genap katanya gitu. Tapi kita nggak tahu N-nya berapa. Terus kalau yang ini juga dia asumsiin itu tuh bilangan genap. Nah, terus di sini tuh dia bilang jika PA itu maka sama dengan QA gitu kan. Nah, tapi di sini tuh dia bilang pasti benar. Nah, kita harus cari A-nya berapa sih supaya memenuhi jika PA maka QA itu sama dengan benar, true gitu. Nah, kalau kayak gini sih berarti kan kita tuh ngereferensiin ke tabel kebenaran kan. Misalkan kita punya P sama punya Q gitu. Terus udah gitu, di sini tuh P implikasi Q gimana supaya true gitu ya. Tinggal dicari aja sih misalkan eh, P-nya salah, false. Terus misalkan Q-nya juga false, berarti kan di sini nilainya bakal true. Nah, kalau misalkan di sini false, di sini true, berarti di sini juga nilainya true. Nah, kalau di sini true, di sini false, di sini pasti false. Kalau di sini true, ini true, berarti di sini juga true, kayak gitu. Terus udah gitu, eh, kalau misalkan kita ambil contoh aja, kan di sini tuh N-nya tuh bebas berapa aja. Mau misalkan mau satu mau nol asalkan bilangan bulat kan di sini gitu. Jadi misalkan aku ambil contohnya N-nya sama dengan nol gitu ya. Nah, kalau misalkan N sama dengan nol berarti kan PN tuh kan 5N tambah 3. Berarti 5 dikali nol tambah 3 kan sama dengan 3. Nah, kalau QN itu kan QN itu kan sama dengan 4N tambah 3. Nah, berarti 4 dikali 0 ditambah 3 sama dengan 3 juga kan. Terus sudah gitu, kita cek kalau misalkan 3 itu bilangan bilangan genap bukan, 3 itu bukan bilangan genap, berarti dia false. Nah, di sini 3 tuh kan bukan bilangan genap juga kan, berarti di sini false. Berarti ini tuh dia nilainya false ketika n-nya sama dengan 0. Di sini juga nilainya false ketika n sama dengan 0. Kalau false ketemu false, jadinya true. True. Nah, berarti yang A itu counter example-nya udah bisa 0 memenuhi karena ini nilainya true kayak gitu. Terus kalau misalkan eh, coba cek lagi misalkan n-nya sama dengan 1 gitu. Nah, berarti kan PN-nya kita bisa dapat PN-nya itu 5N tambah 3 kan. 5 dikali 1 tambah 3 berarti kan 8 kan. Terus sudah gitu QN, QN-nya 4 dikali 1 4 ditambah 3 berarti 7. Nah, udah gitu si 8 itu bilangan genap bukan? Bilangan genap berarti dia true. 7 itu bilangan genap bukan? Dia bukan bilangan genap berarti false. Kalau misalkan true ketemu false, dia jadinya false. Nah, makanya di sini dia nilainya jadi false. Jadi ketika n-nya sama dengan 1, dia nilainya false, salah. Ya udah, ini udah bisa jadi counter example buat B kayak gitu.